Atas anugerah Tuhan, kita telah diperkenankan memasuki minggu pertama di bulan Januari tahun 2026. Jaminan pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupan kita tetap kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Di minggu ini mengawali perjalanan dan pergumulan hidup kita di bulan yang baru, di tahun yang baru. Kita dipayungi dengan tema bulanan melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru, dan subtema kita di minggu ini, Tuhan telah menyatakan dirinya kepada dunia. Minggu ini pun merupakan minggu Epifania atau minggu penampakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan diambil dari kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 14 yang berbicara tentang Allah adalah kasih. Itu berarti bahwa memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini dan menjalani perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tahun yang baru, kita memulainya dengan kasih. Kasih adalah hakikat Allah, dan kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kalau kita bicara soal kasih, Bapak Ibu, tidak asing lagi. Karena ciri kita orang percaya adalah kasih. Berbicara tentang kasih adalah hal yang gampang, tetapi untuk melakukannya sangat sulit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Yohanes menulis surat ini bagi umat saat mereka ada dalam penderitaan dan penganiayaan oleh ajaran-ajaran sesat. Dan karena itu dia memfokuskan tulisannya untuk memperkenalkan Allah adalah kasih, dan bukti kasih Allah itu telah dinyatakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Yohanes memulai tulisannya dengan menjelaskan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dianugerahi dengan kasih Allah yang besar untuk menjalani kehidupan ini dan menjadi pelaku-pelaku kasih dalam hidup kita sebagai bukti bahwa ia lahir dari Allah. Bapak Ibu, setiap orang yang mengasihi itu bukti bahwa ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengasihi, dia tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Allah telah menyatakan kasih-Nya lewat pengutusan Yesus Kristus sebagai pendamaian dosa kita. Dan inilah bukti kasih Allah bagi kita. Karena itu Bapak Ibu dan saya, kita diminta untuk saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang, bahkan tanpa batas. Seperti Kristus yang mengasihi tanpa syarat, maka kita harus mencontohi kasih Kristus yang ia kerjakan ketika ia mengasihi kita, bahkan mengorbankan tubuh dan darahnya demi keselamatan kita. Karena itu, mari kita hidup saling mengasihi, tinggal di dalam kasih itu, supaya kasih itu menjadi sempurna di dalam diri dan kehidupan kita ketika kita mengaktakan kasih itu dalam tindakan, perbuatan, tutur kata yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita ada dalam perayaan Minggu Epifania atau hari penampakan atau munculnya Yesus di depan umum. Ketika
Dia dilahirkan untuk mendamaikan manusia dan Allah serta manusia dengan sesamanya, maka Dia ditentukan oleh Allah sebagai bukti kasih Allah bagi dunia ini. Apa itu masa Epifania atau penampakan atau pemunculan Yesus? Bahwa ketika Yesus hadir di bait Allah, ketika para Majus menjumpainya, dan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, menunjukkan bahwa kehadiran Allah di tengah dunia ini dinyatakan melalui Yesus Kristus yang hadir untuk menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia dan manusia. Kedatangan Yesus membawa damai sejahtera bagi dunia, terkhususnya bagi setiap kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas seluruh kehidupan kita. Maka di hari ini dengan subtema melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru dan tema kita Tuhan telah menyatakan dirinya kepada dunia, maka mari kita menjalani waktu hidup yang telah Tuhan Allah percayakan bagi kita semua dengan melakukan kasih sebagai bukti iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Allah itu adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Mari kita buktikan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita lewat setiap kasih dalam tindakan yang nyata yang kita lakukan bagi sesama di kehidupan kita di dunia ini. Sebab tanpa kasih kita tidak diselamatkan. Tanpa kasih kita binasa dan masih hidup di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita maknai sakramen perjamuan kudus di awal tahun ini. Ketika Yesus datang menunjukkan bukti kasih Allah lewat pengorbanan, penderitaan dan kematiannya di kayu salib, mencurahkan darah dan tubuhnya demi keselamatan kita semua, Bapak, Ibu, dan saya. Maka mari kita memulai tahun yang baru ini dengan pemaknaan yang sungguh tentang betapa besar kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita lewat sakramen perjamuan kudus di hari ini, supaya kehidupan kita akan terus bermakna bagi Tuhan dan pengorbanannya tidak menjadi sia-sia ketika kita melangkah menjalani hidup ini dan melakukan setiap kehendak-Nya di dalam hidup kita. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup ini, dan terutama ini menjadi perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Kasihilah seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.